Hai guys, balik lagi sama gue Ilham Sudana. Dan hari ini kita ngebahas update dari harga pergerakan XAUUSD ya, setelah rilis data ekonomi PCE dan juga jobless claim. Kalau kita lihat di sini ya, data jobless claim itu relatively jelek ya buat USD kayak gitu. Makanya tadi goldnya langsung terbang ke atas gitu. Jadi langsung ya kita ngeliat di sini. Sesuai dengan ekspektasi kita, hukum jika up untuk dailynya. Kemudian kita perhatikan Kamis ini juga merupakan timing target weekly ya. Dan semuanya itu dijawab secara bersih hari ini. Sesuai dengan timing, sesuai juga dengan angka-angka yang udah kita set di video-video sebelumnya kayak gitu. Jadi waktu itu gue sempat bilang, ada nggak di sini ya berkasnya yang gue tandain ya. Nih. Oke, ini area 2044. Oke, next ada area 2056 yang belum dikunjungi. Yang ini merupakan area ekstrim H1. Kalau misalnya kalian itu ikutin pakai metode SMC ya, SMC. Tapi ini juga merupakan candle saat NFP di awal bulan kemarin, kayak gitu. Jadi probably 2056 ini juga menjadi area krusial kayak gitu. Untuk hari ini sendiri, menurut gua cukup standar ya pergerakannya ya, sesuai dengan biasa. Di Asia dia main-main S kayak kecenderungannya udah mau break HB tapi enggak, kemudian begitu Eropa buka dibawa ke bawah. Semoga kalian tadi nggak ada yang panik ketika dibawa ke bawah, karena ini masih dalam area busurnya daily ya. Ini pivot sampai S1 daily, kita ngeliat di sini dibawa ke bawah, hampir kena di sini tapi nggak kena. Gue tadi ada order sekitar 2027 tapi nggak diambil, nggak apa-apa. Dapat tambah di 2030, kemudian dia di 12 ke atas saat rilis news kayak gitu. Dan itu ya pasti kalau misalnya kalian nonton video gua, kalian harusnya udah cuan kotos-kotos lah. Kalau anggaplah kalian punya barang di 2032 sampai 2000 berapa ya, 44 aja ya, udah 120 pip, atau enggak TP di R1 daily juga udah 80 pip. Jadi harusnya udah cuan gede lah malam ini. Oke. Untuk saat ini sendiri menurut gua sih secara range udah cukup habis ya gitu. Jadi Kamis ini juga punya kecenderungan untuk dia itu terbang satu arah, pergerakan satu arah. Kemudian ya sisa hari ini ya mungkin akan coba bolak-balik di sini aja nih, sideways terus di sini gitu. Karena ini juga udah menandakan dia break gitu. Secara weekly, secara tugas udah kelar sebenarnya. Kalau kita ngomongin udah ada bentuk high baru di weekly-nya. Oke, dengan posisi di sini kan ini H1 udah closing candle, daily-nya juga pasti udah closing di atas. Kita ngeliat di sini, bentar. Nah, daily-nya udah closing di atas juga untuk weekly. Jadi tugas sudah selesai, nggak ada PR lagi. Ini pas banget juga kalau kelihatan di daily. Ini ada New York opening gap, New York opening gap 12 Januari juga ada dikunjungi, kemudian di reject kayak gitu ya. Di sini kita analisa kita kebetulan sejalan ya dengan pergerakan market. Jadi kita bersyukur kalau misalnya kalian cuan hari ini, kalau misalnya dapat di 2028 sampai 2050, 2049 lah ya, 2050-an. Udah sekitar berapa tuh, hampir 220 pip malam ini. Harusnya udah cuan luber-luber ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Untuk besok kira-kira gimana? Untuk besok sebenarnya kita bisa ngelihat ya. Ini analisa kita untuk sekaligus karena ini adalah closing bulan Februari, maka besok kita akan mulai bulan Maret kayak gitu. Nah, 2 Maret ini kita ngelihat sebagaimana kita bikin video di kemarin, gue nanya apakah Februari akan closingnya merah atau biru. Nah, kemarin gue juga sempat bilang kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, gold udah mulai kejar dulu ke atas, kemudian pas newsnya dibanding ke bawah bakal merah. Tapi ternyata nggak kayak begitu. Justru malah gold milih boosting ke atas itu saat rilis news gitu. Sehingga posisi saat ini Februari akan biru gitu. Kalau untuk balik lagi di bawah 2039 sih saat ini menurut gua kayaknya kecil kemungkinannya gitu. Kalau dia mungkin turun pun paling jauh mungkin 2040, tapi itu juga mesti ngelihat dulu ya. Itu udah bagus banget kalau bisa turun sejauh itu. Artinya apa?
kita akan membuat posisi untuk hukum jika Maret akan up kayak gitu. Sekarang kita bisa mulai geser dulu karena monthly high before-nya akan jadi 2065. Oke. Kemudian untuk low before monthly yang awalnya di sini, nih di sini ya. Ini. Nah, ini kita akan geser ini kita akan geser ke sini ya, 1984. Artinya 1984 akan menjadi low before monthly kita. Oke. Nah, dari sisi RPS-nya sendiri, kira-kira kita bisa buka apa yang akan terjadi besok ya. Kita bisa ngelihat bahwa ya area pivot monthly itu akan bergeser dari 2045 akan turun ke arah sekitar area 2037-an gitu. Oke. 2037. Kemudian untuk R1 monthly ya, yang awal 2088 ini akan sedikit naik dia ke arah 2089, 2090. Tergantung nanti closingnya di mana ya. Tapi perkiraan akan ada di situ. Kalau kita ngelihat di sini hukum jikanya up, high before monthly ada di bawah R1 monthly gitu kan, berarti kecenderungannya RPS harusnya normal. Kalau dia nggak malah tiba-tiba unlock gitu. Tapi menurut gua dia turun sampai berapapun tetap akan relatif normal sih. Kemudian untuk S1 monthly-nya kita bisa ngelihat S1 monthly masih sekitar 2000, masih angkanya mirip-mirip ya guys. Ini dia masih sekitar 2009-an juga gitu. Jadi kita bisa geser ke sini. Nah, berarti S1 monthly sekitar 2009. Sehingga kalau mau kita mapping sekarang, busur monthly, busur untuk Maret itu bisa mulai dari 2037 sampai 2009. Kayak gitu. Dimana kita expect bulan Maret kalau tidak ada pergerakan yang aneh, maka high before monthly yang akan ditambus nanti di akhir sekitar minggu ketiga gitu. Tapi kalau misalnya besok pergerakannya tiba-tiba, karena ini kan lebih dekat ya 2048, HB-nya tinggal lebih dekat nih 2065 gitu. Mungkin dia akan ngejar ke atas dulu gitu ya. Ya nanti kita akan update lagi ceritanya gimana. Oke. Yang paling pasti sih kita punya RPS seperti itu untuk hukum jika Maret yang akan up, yang artinya ini akan sejalan dengan timing quarter target. Ya, timing target quarter. Tapi kalau kita bahas target quarter itu kan jauh nih. HB quarter ini ada lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat ini R2 monthly-nya ada di 2090, R2 monthly itu ada di 2118-an gitu. Sedangkan high before quarter ada 2144, masih terlalu jauh. Jadi kalau untuk ngelihat ATH rasanya sih belum, kecuali memang kita ngelihat ada narasi yang mendorong untuk segera buru-buru ke sana. Sedangkan kalau kita mengacu kepada fundamentalnya sendiri, narasi pemotongan suku bunga itu masih jauh dari Maret, masih sekitar mungkin di Juni kayak gitu, dengan melihat data-data yang ada ya. Dan mungkin yang jadi pendorong untuk ke boosting ke atas adalah narasi perang geopolitik. Tapi kita pantau bersama-sama kayak gitu untuk data week by weeknya. Oke. Untuk besok sendiri gitu. Kalau kita ngelihat besok itu of course udah jelas pasti RPS-nya up ya. Kita udah nggak ngaco kalau misalnya kita bilang RPS-nya udah nggak mungkin sih. Udah pasti RPS-nya up gitu. Ini langsung gue tandain, probably malam ini udah nggak tembusin 2050 lagi nih. Ini akan jadi high before daily kita. Oke. Kemudian untuk low before daily-nya ini kita akan tarik ke sini ya, 2027. Tadi itu adalah low before kita. Kemudian untuk pivotnya sendiri daily, kita akan lihat pivot akan ada di sekitar 2041-an. Oke. Kemudian untuk S1 daily-nya ada di 2033. Naik. Kemudian untuk R1 daily-nya ada di mana? Mana R1 daily? Oh, di atas. R1 daily ada di 2055 2056 ya. Jadi cocok. Jadi kalau menurut gua, kita bisa membuat skenario dengan posisi seperti ini, RPS daily juga relatively normal ya. Tapi jangan lupa bahwa besok hari Jumat juga merupakan timing HSH weekly gitu. HSH weekly.
HSH weekly-nya di mana? Kita ngelihat open weekly kita ada di bawah. Open weekly kita ada di mana sih? Sorry sebentar. Di sini ya. Ada di 2032. Nah itu, jadi pergerakannya masih ke bawah kayak gitu. Dengan pergerakan HSH yang ke bawah, artinya kita bisa punya 2 skenario besok. Yang pertama, gue bisa bilang bahwa analogi kita karena posisi saat ini ya, ini lebih dekat ke R1. Jadi mungkin aja kalau misalnya besok pagi-pagi itu buru-buru dia naik ke atas di Asia atau Eropa, kemudian malamnya dibanting ke bawah. Gitu. Ini adalah skenario 1. Tapi bisa juga yang terjadi adalah dia jalan ke pivot daily, ya kan, turun lagi ke pivot S1 daily, baru kemudian dia tutup di atas. Gitu. Kemudian begini. Ini yang bisa terjadi juga skenario 2 gitu. Jadi dia seperti biasa seperti hari ini, ya kan? Dia main, terus kemudian dia ngebusur sampai pivot atau S1 daily 2004 sampai 2032, baru kemudian taat news timing targetnya dia ke atas gitu. Ini yang besok kita bisa jadi pantau juga. Jadi kalian jangan FOMO. Ingat, jangan ada kata FOMO. Karena semua kemungkinan akan terjadi. Itu sih. Jadi kalau menurut gue sih itu aja skenario kita untuk besok. Karena besok merupakan awal bulan. Jadi ada timing busur untuk Maret. Yang sejalan dengan HSH weekly. Kayak gitu. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai terlena. Ya, walaupun besok hukum jikanya up, ada kemungkinan dia akan bergerak juga ke bawah mendekati harga opening weekly-nya. Karena harga opening weekly ada di mana? Di sini, di bawah sini ya, 2032 gitu. Jadi kita bisa melihat besok pergerakannya mungkin akan mengarah ke bawah di sini gitu. Oke. Untuk kalian yang masih bingung apa yang gue jelasin sepanjang tadi itu, kalian bisa baca atau nonton video gue di YouTube yang playlist yang ini. Kalian tonton, semuanya free, nikmatin aja perjalanan progres kalian untuk memahami konsep Koptah. Karena dari teman-teman yang udah cerita, setiap dari mereka yang udah paham, tradingnya lebih tenang. Dan goals gue di sini adalah membantu kalian untuk menjadi trader yang mandiri. Jangan lupa di like video ini, jangan lupa di komen juga gimana trading kalian hari ini. Semoga semuanya cuan. Dan jangan lupa share juga. Dan di subscribe channel ini supaya cepat 10.000 subscribers. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.